Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup, akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Tuhan mengucapkannya dengan bunga. Ayatnya terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kebutuhan terbesar di dunia adalah untuk dikasihi karena Anda ada, bukan karena apa yang Anda lakukan atau karena penampilan Anda. Tuhan mengasihi kita seperti itu, tetapi hanya sedikit yang menyadarinya. Mereka mungkin bernyanyi, Jesus love me, atau mengutip Yohanes 3 ayat 16. Tetapi apakah mereka benar-benar cukup merasakan kasih-Nya sehingga bangun di pagi hari dengan lagu cinta di hati mereka? Saya percaya Tuhan sedang mencoba mengingatkan kita akan kasih-Nya yang luar biasa melalui anugerah alam. Bagi saya, Tuhan mengucapkannya dengan lebih baik dengan bunga. Saat saya menulis, saya mengagumi beberapa bunga silamen yang mekar sampai-sampai saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memetik tanaman yang digantung di luar itu. Kelopaknya berwarna ungu lembut dengan corak putih. Suatu cat air hidup yang indah. Dengan memakai kacamata, saya dapat melihat goresan warna dan tekstur menakjubkan yang membuat saya meneteskan air mata. Silamen adalah hadiah musim dingin istimewa dari Tuhan. Mekar dengan berani dan indah melewati cuaca California. Saya sangat dingin ketika begitu sedikit bunga lain yang dapat ditemukan. Bunga tunggal yang bertahan selama 1 hingga 2 minggu memberi rasa pendahuluan akan bumi yang baru. Setiap silamen musim dingin dengan nuansa cerah berwarna ungu, merah muda, ungu terang, dan magenta mencerahkan meja kami dan membawa kegembiraan ke dalam hati kami. Namun yang jauh lebih berarti bagi saya adalah pesan yang Tuhan telah tuliskan pada setiap kelopak bunga. Kalau saja kita mempunyai mata untuk melihatnya, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengajarkan kita suatu hal yang baru mengenai bunga. Ya, bunga silamen yang mekar. Ya, di sini bunga silamen ini adalah hadiah musim dingin istimewa dari Tuhan yang berada di California. Ya, jadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Tuhan selalu pelihara kita, Tuhan selalu menjaga kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Yang melalui alam yang Tuhan sudah ciptakan. Itulah bagaimana Dia menceritakan kasih-Nya kepada setiap umat manusia. Kepada kita manusia yang berdosa ini. Jadi kebutuhan terbesar di dunia adalah untuk dikasihi. Ya, karena kita bukan karena apa yang kita lakukan atau karena penampilan kita. Ya, jadi Tuhan mengasihi kita seperti itu, tapi hanya sedikit yang menyadarinya. Ya, mereka mungkin bernyanyi Jesus love me atau mengutip ayat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Ya, tetapi apakah kita benar-benar cukup merasakan akan kasih-Nya? Ya, sehingga di pagi hari pada saat kita bangun, apakah kita menyanyikan lagu cinta itu di dalam hati kita? Ya, jadi di sini ya Tuhan sedang mencoba mengingatkan kita akan kasih-Nya yang luar biasa melalui anugerah alam. Ya, jadi Tuhan mengucapkan dengan baik dengan alam yang Dia sudah ciptakan. Begitu pula dengan bunga silamen ini. Ya, bagaimana orang ini merasakan akan kasih Tuhan. Ya, di dalam bunga yang Tuhan sudah ciptakan bagi dirinya ini luar biasa. Kemudian Tuhan adalah kasih. Ya, tertulis pada setiap kuncup yang mekar. Di atas setiap helai bunga dan setiap helai rumput adalah cara seorang
penulis yang menginspirasi mengungkapkannya. Mengapa begitu banyak yang melewatkan pesan-pesan kasih yang telah Tuhan tuliskan pada segala yang hidup? Saya yakin jawabannya adalah kita perlu melihatnya dengan hati kita dan juga dengan mata kita. Siapapun dapat menikmati bunga yang indah, tetapi hanya mereka yang percaya kebenaran Alkitab tentang kasih setia Tuhan kepada kita masing-masing yang dapat melihat pesan rahasia. Tuhan tertulis di darat dan lautan dan di langit. Ya, saya yakin inilah rahasia menjalani hidup yang penuh kegembiraan dan kedamaian di dalam dunia yang dirusak dosa. Kehidupan berkelimpahan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan yang penuh kasih. Doa saya adalah agar kita juga telah melihat pesan, aku mengasihimu dari Tuhan hari ini. Ya, jadi bagaimana Tuhan adalah kasih, ya tertulis pada setiap kuncup yang mekar. Ya, jadi kita dapat menyisihkan sedikit waktu kita untuk datang ke alam, menikmati akan ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, walaupun itu adalah bunga yang hidup di hutan atau bunga liar sekalipun, Tuhan mengatakan bahwa saya mengasihi engkau. Ya, bunga itu mekar supaya kita dapat melihat kasih yang Tuhan berikan, begitu indah kasih-Nya. Ya, walaupun bunga itu tumbuh di semak-semak sekalipun, itulah kasih Tuhan. Ya, bunga itu mengeluarkan keindahannya, warna yang begitu indah Dia berikan kepada kita supaya kita dapat mengerti akan kasih Tuhan. Walaupun mungkin kita sudah berbuat dosa sekalipun, kita sudah melakukan kesalahan sekalipun, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia menunggu akan pertobatan kita supaya kita datang kepadanya, meminta akan tuntunannya supaya kita mau bertobat dan mau berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, inilah bagaimana kicauan burung yang kita dengar, bagaimana hembusan angin yang lembut yang kita rasakan. Itulah bagaimana Tuhan mengatakan betapa saya mengasihi engkau. Pelajaran-pelajaran dari alam ini memberikan kita suatu arti yang besar supaya kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita sehingga Dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mengapa begitu banyak yang kita lewatkan pesan-pesan kasih yang Tuhan telah tuliskan dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita perlu melihat dengan hati kita dan juga dengan mata kita. Ya, siapapun dapat menikmati bunga yang indah, tetapi hanya mereka yang percaya kebenaran Alkitab tentang kasih setia Tuhan kepada kita masing-masing yang dapat melihat pesan rahasia. Ya, jadi di alam terbuka itu, ya, pesan-pesan rahasia Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat mengerti jalan-jalan kebenaran itu. Ya, di sini katakan Tuhan tertulis di darat dan lautan dan langit. Jadi luar biasa oleh karena Dia menciptakan ya dunia ini dengan begitu sempurna. Sehingga apapun yang kita rasakan, kita akan merasakan kasih-Nya, ya. Ini adalah rahasia menjalani hidup yang penuh kegembiraan dan kedamaian di dalam dunia yang dirusak dosa. Kehidupan berkelimpahan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan yang penuh kasih. Ya, jadi Tuhan sudah memberikan kita kelimpahan. Apakah kita menyadari itu di dalam kehidupan kita? Ataukah kita menganggap bahwa itu adalah hal yang harus kita terima? Kita menganggapnya sia-sia saja. Ya, terkadang kita melupakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita melupakan Sang Pencipta kita yang selalu ada untuk kita, yang selalu memberikan kita kekuatan, yang selalu memberikan kita kedamaian. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita supaya kita betul-betul mempunyai penyerahan sepenuhnya hanya kepada Kristus. Ya, biarlah kita selalu mengingat akan setiap pesan yang Tuhan sudah tuliskan di dalam setiap alam yang Dia sudah ciptakan. Ya, kalau saja ya kita benar-benar mengasihi Tuhan kita, maka kita akan merasakan betapa Dia sangat mencintai kita. Ya, bagaimana Tuhan selalu mengatakan kepada kita, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Ya, itulah Tuhan kita, memberikan pesan-pesan tersembunyi di dalam alam yang Dia ciptakan, supaya kita menyadari ya betapa berharganya kita di matanya. Ya, biarlah pesan-pesan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, supaya kita dapat menjalankan, kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, pengorbanan Yesus di atas kayu salib
pengorbanan yang dia berikan untuk kita. Kita tidak bisa membalas dengan apapun kecuali kita datang kepadanya untuk dapat dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dia sudah hidup di atas dunia ini. Dia sudah memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Biarlah kita mau merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjalani apa yang dia kehendaki. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita serahkan semuanya kepadanya. Maka dia akan memberikan kita kesanggupan untuk melewati segala sesuatunya. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat memberikan kita kekuatan untuk kita mau melangkah hari demi hari, untuk mau berjalan bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, pekerjaan apapun yang dia sudah berikan kepada kita, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Kita lakukan itu dengan kejujuran. Kita lakukan itu dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Menjalankannya dengan ketulusan kita. Maka dia akan memberikan kita kemudahan, memberikan kita kelancaran untuk dapat melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Ya, inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.